saat ini memprediksi begitu banyak perubahan yang akan terjadi sebagai dampak perkembangan teknologi, mulai dari perubahan cuaca dan musim yang bisa kita ganti sesuka hati. Bangunan kompleks perumahan di pulau manusia dapat banyak diciptakan. Bahkan pada tahun 2091 akan diprediksi penggunaan teknologi akan digunakan dalam praktik ibadah keagamaan. Sungguh begitu dahsyat perubahan yang akan kita rasakan. Hadirin, ibarat dua mata pisau, perkembangan teknologi informasi telah mengantarkan kita pada era di mana dakwah semakin tersebar luas tak terbatas. Dari tingkat lokal hingga internasional, dari dunia nyata hingga dunia maya, dari musola masuk ruang viara hingga gereja, dari yang mendengarkan puluhan hingga jutaan, kajian yang menggunakan kitab-kitab kuning dan tebal, hingga kita berbasis digital. Namun hadirin, dakwah di era digital ini masih banyak dai-dai yang gagap teknologi, sehingga media banyak diisi oleh tayangan-tayangan yang merusak pikiran dan hati, seperti tayangan pornografi dan porno aksi, ragam berita kontroversi, ancaman hoax dan provokasi. Bahkan media menjadi sarana penyebaran ideologi yang bisa merusak jati diri generasi muda bangsa ini. Jika ini dibiarkan hadir, maka generasi muda yang akan datang semakin terdegradasi. Mengingat betapa pentingnya hal ini, maka pada Musyabaqah Syarhil Quran ini kami akan menyampaikan judul sarahan Transformasi Dakwah di Era Digital dengan landasan Al-Quran Surah An-Nahl ayat 125. Tafsiril Karimir Rahman fi Tafsiril Kalamil Mannan juz 15 halaman 252 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-hikmah adalah kullu ahadin ala hasbi halihi wa fahmihi wa qawlihi wa intiyadi. Setiap orang harus didakwai sesuai dengan keadaan, pemahaman, sambutan serta ketaatannya. Pandangan ini menunjukkan bahwa dakwah bersifat dinamis, artinya menyesuaikan dengan kondisi dari objek dakwahnya. Ibarat seorang dokter, seorang dai harus memahami kondisi pasiennya sehingga dia bisa dengan tepat menentukan jenis obat dan juga dosisnya. Demikian ilustrasi prinsip dakwah oleh Imam Al-Qahtani dalam kitabnya Al-Hikmatu fi Da'wati Ilallah Ta'ala halaman 188. Dakwah dengan hikmah adalah dakwah yang didasari dengan ilmu pengetahuan sebagai landasan. Demikian
pegang adalah menang tanpa tanding dan lurung tanpa bala. Dengan demikian, dakwah Undip Hikmah mendorong adanya transformasi dakwah di era kita dengan menghadirkan konten-konten dakwah yang indah, ramah, menggugah, namun tetap berfaedah. Konten dakwah harus dibuat unik, asik, menarik, sehingga anak-anak yang kecanduan main game lebih memilih mendengarkan tilawah. Mbak-mbak yang biasa scroll TikTok memilih mendengarkan pengajian. Anak-anak muda yang biasa asyik mendengarkan lagu memilih menuntut ilmu. Enggak mau ketinggalan. Bapak-bapak yang asik nonton bola di rumah lebih memilih mendengarkan ceramah. Namun faktanya hadirin, banyak orang yang mengerti IT tidak memahami konsep sabili robbik, dan sebaliknya banyak orang yang memahami konsep sabili robbik namun tidak mengerti IT. Konten dakwah terisi dengan perkataan yang lemah lembut adalah dakwah yang menginspirasi, bukan memprovokasi, apalagi yang memancing emosi, yang mengajak, bukan mengejek, yang menyebarkan kebaikan, bukan kebencian, hadirkan rahmat, bukan laknat, yang merangkul, bukan memukul. Inilah mengapa ayat ini sangat tepat untuk dijadikan landasan dalam melakukan transformasi dakwah di era digital dengan karakteristik utamanya yaitu yang bebas dan terbuka, juga menuntut kita siap menjawab setiap permasalahan, berargumentasi dan dialog terbuka pikiran secara terbuka. Hadirin, begitu besar uang dakwah media sosial di era digital. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa dakwah di era digital masih belum jadi siaran favorit dan jarang viral. Oleh karena itu, semangat dalam mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran harus ditanam dalam diri kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita gelar khairul ummah sebagai umat terbaik sebagaimana dalam firman Allah Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 110. Dapat kita simpulkan bahwa transformasi dakwah di era tradisional dilakukan dalam dua bagian. Pertama, transformasi dakwah di era tradisional ke era digital. Kedua, dari konten dakwah yang monoton menjadi asyik ditonton, dari narasi yang berfungsi menjadi narasi yang menginspirasi, dari debat yang menegangkan menjadi debat yang menyenangkan. Tetap bersama meski pandangan kita berbeda. Untuk menutup syarahan ini, izinkanlah kami menyampaikan sebuah syair lagu berikut ini. Dalam suci menyembuhkan berjuang, maju serentak mencapai kemenangan untuk negara, bangsa dan keadilan. Panggilan jihad hidupkan, panggilan jihad hidupkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.